Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Next.js ya. Nah, eh Next.js itu sebenarnya adalah framework ya. Nah, ini framework dari React. Ya, jadi kayak kemarin sebenarnya kan kalau kita bilang React itu adalah library. Loh, kenapa library? Karena si pembuatnya, yaitu Meta, ya, itu memang menyebutnya sebagai library, gitu ya. Nah, sedangkan Next.js ini adalah framework, ya, framework dari React. Nah, jadi sebenarnya kalau di React itu ya, kalau mau misalkan kita mau memiliki halaman baru gitu ya. Nah, halaman baru itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya React Router ya. Cuman eh, halaman barunya itu sebenarnya bukan mengganti secara keseluruhan konten HTML-nya gitu. Jadi dia berdiri dari eh, apa namanya berdiri atas satu konten HTML gitu ya. Nah ini makanya dibilangnya install React Router terpisah gitu ya. Kalau ini adalah file based routing otomatis. Jadi maksudnya eh, waktu kita ganti halaman itu berarti struktur HTML-nya juga berubah atau mengganti gitu ya, terganti seperti itu ya. Nah, kalau di React itu ada SEO. SEO-nya itu nggak ada ya. Maksudnya bisa menggunakan SEO, cuman harus apa namanya menggunakan yang namanya React Helmet dan itu agak sulit ininya ya. Untuk nyetingnya tuh agak sulit. Nah jadi dia kayak misalkan mau ganti halaman itu kalau nggak salah dia mesti install kayak Express dulu gitu ya. Jadi Express.js-nya diinstal kayak gitu. Jadi filenya harus diganti menjadi yang namanya apa namanya server side render gitu ya, SSR seperti itu. Ya, jadi kayak agak ribet lah kalau misalkan misalkan mau pakai React seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah kayak misalkan yang namanya CSR ya. Bentar. Mana ya? Sini ya. Nah, ini ya. Eh, nah ini. Jadi ada beberapa istilah yang mesti kalian ingat ya. Jadi eh, ada yang namanya SSR, yaitu server side rendering. Jadi eh, server side rendering ini maksudnya apa? Merender halaman yang bersumber dari server. Jadi halaman page apa halaman web yang kita lihat itu sebenarnya dari server gitu ya. Nah, kalau misalkan CSR adalah client side rendering. Nah, ini merender halaman hanya terjadi di browser atau client gitu ya, atau client. Sebenarnya ada lagi ya kayak static site G. SSG itu static site generator. Nah, ini static site generator sebenarnya dari server juga, dari server. Namun eh, terjadi terjadi pas pertama kali. Nah, selanjutnya hanya merender dari cache browser. Misal, contoh.
Status generator itu gini, waktu kita ke sebuah website, ya kan, dia misalkan memiliki 5 halaman, contoh ya, 5 halaman HTML gitu, mengenerate 5 halaman HTML. Nah, itu sebenarnya yang terjadi waktu kita mengunjungi halaman websitenya itu sebenarnya semua halamannya itu diambil dulu, ditaruh ke dalam browser dalam bentuk cache gitu. Ini yang saya ketahui ya. Nah, waktu kita misalkan mau ke halaman kedua, itu nggak perlu lagi ke server sebenarnya, gitu. Nggak perlu lagi ke server, ya, nggak perlu lagi ke server. Nah, jadi eh, waktu kita ke halaman selanjutnya itu hanya terjadi di klien atau di browser, gitu ya. Jadi hanya itu aja, seperti itu. Dia awal doang dia, agak berat awal. Cuman kalau misalkan apa namanya next-next ya itu udah agak ringan, gitu. Nah, tapi waktu kita ke beberapa halaman, kayak contoh gini, misal, biasanya SSG itu digunakan untuk blog biasanya, blogger. Pokoknya blog begitu lah ya, atau blog atau post gitu ya. Biasanya digunakan untuk itu. Nah, kalau misalkan kita ke halaman slash misalkan bla 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 gitu ya, kayak apa membuat HTML gitu ya. Nah, dia kan ini halaman detail dari si post gitu kan. Nah, ini dia ngecek, cek dulu, cek data ke server. Nah, kalau misal sama, nggak usah diambil, ngerti nggak? Jadi kayak dia cuma ngecek doang, tak ke server, datanya masih sama nggak? Sama, yaudah, jangan diambil, nggak usah, gitu, nggak usah diambil. Nah, eh, biasanya kalau di halaman detail itu kan sama aja tampilannya, ya kan? Layoutnya apa segala macam gitu. Jadi biasanya halaman-halaman itu tuh biasanya ya udah sedikit disimpan ke dalam apa cache, biasanya sedikit gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kayak melihat web tapi di browser di gadget kita sendiri sebenarnya. Datanya karena ada di gadget gitu, di gadget kita, di klien kayak gitu ya. Tapi ya gitu, kalau misalkan kita ke detail, dia ngecek dulu ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan baru diambil perubahannya gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya. Ini adalah nah, kalau misalkan SSL kita bilang React ya, misalnya React nih, React. Maka kalau yang React itu berarti yang apa CSR-nya itu adalah Fight React. Ini kan. Kalau SSR-nya biasanya apa? Nest.js. Nah, ini framework ya, udah mulai masuk framework berarti. Nah, kalau misalkan di SSG ya, biasanya apa frameworknya? Itu biasanya adalah Gatsby gitu ya. Nah, ini biasanya yang digunakan buat blog itu biasanya Gatsby gitu-gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, SSG bawaan, SEO bagus. Benar. Gambar itu dia ada satu komponen di Next.js itu dia jadi punya yang namanya lazy loading gitu. Ya, jadi pakai image ini lazy loading. Nah, cuman masalahnya yang saya pernah coba, dia tuh nggak bisa ngambil dari luar gitu ya, nggak bisa ngambil dari luar. Jadi dia image ini bisanya buat image yang ada di project dia gitu. Nanti mungkin kita coba ya. Deploy ini sebenarnya eh, kemarin saya pernah nyoba ya React, nggak masalah sih, malah simple sih harusnya kalau React gitu ya. Mau itu Next ataupun React harusnya simple gitu. Nah, ini yang membuat si Next.js itu kayak kayak Laravel ya. Jadi front end bisa, back end juga bisa. Percaya nggak percaya, eh, Next.js itu bisa ngelakuin namanya koneksi ya, koneksi ke MySQL atau ke Postgre. Itu. Cuman kita developer itu sebenarnya kayaknya kurang disarankan yang kayak gitu ya. Jadi eh,
Yang begitu tuh biasanya hanya di Laravel biasanya, gitu. Ya. Jadi suatu project Laravel, nah, dia bisa melakukan koneksi ke misalkan ke apa Postgre database-nya, gitu kan. Nah front end-nya di Vue kayak gitu, ya. Nah itu memang untuk beruntukan seperti itu. Kalau Next itu baru-baru ini aja. Setahu saya di Next 15 baru, ya, kayak gitu. Nah kalian juga mesti hati-hati nih. Kayak kalau misalkan ketemu Next, itu pokoknya 12 eh, 12 itu masih yang jadul, intinya gitu. Kelihatan banget kalau ada di struktur foldernya. Biasanya kalau ada pages, ya kan dia nggak ada app, nggak ada folder app gitu ya. Nah itu biasanya dia adalah yang 12 ke bawah. Kalau misalkan ada folder app-nya, nah dia biasanya ke 12 ke atas gitu ya, 13. Kayak gitu. Oke, lanjut kita ini coba install dulu ya. Caranya di sini, wait, now, oke, npx npm create next app app latest ya. Di sini biasanya ada types, kita nggak pakai TypeScript ya, sorry. Nah, ini adalah websiteku gitu ya. Ya udah, kita ikutin aja lah ya. Jadinya Next.js ini yang tadinya khusus untuk front end gitu ya, malah bisa melakukan koneksi ke database gitu ya. Tapi saran saya jangan digunain ya untuk koneksi ke database gitu. Impact ya. Oh, TypeScript lagi, wait, jangan ya. No, kita pakai JavaScript, kita nggak belajar TypeScript soalnya. Yes, ini ya, no. Taruhin ya. Masih jadi author, yes. App router jelas, no. Iya, betul. Ini bagusnya yang JSMD ini. Oh,
Oke, ini kita ganti dulu ya. Bahkan saya bingung nih, kenapa pakai 18 terus ya? Oke, terus ID, ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ya. Oh, ada. Sekarang ada kayak ginian ya. Oke. Nah, eh, mungkin kita lihat dulu untuk struktur foldernya ya. Jadi seperti ini, ya, dia udah ada Node module terinstall. Lalu seperti biasa, yang perlu kita fokus adalah SRC-nya, ya. Nah, di SRC ada app ini nih. Nah, ini, ya. Jadi gini, ini ada page, ya kan? Ini ada page, ini ada layout, gitu. Nah, sebenarnya yang eh, apa ya, yang dijalankan pertama kali itu adalah si ini nih, si page ini, ya. Bentar, enggak. Layout dulu, layout, dia baru nih. Nah, ini ada children ini si page ini, gitu ya. Jadi ini page, ada layout. Jadi konsepnya gini kalau di next, konsepnya gini. Mana sih? Ini ya, konsepnya gini. Jadi si siapa namanya, awal itu kan ada folder SRC ya, ini kan SRC. Nah, di dalam SRC ada yang namanya app, app folder. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya page, nih ya, ada page.js sama layout.js. Nah, layout itu dia membungkus sebenarnya. Layout itu membungkus si page, gitu. Kayak gini, ya. Jadi di sini ada page, ya. Di sini nih, di sini page, di sini adalah layout. Loh, kenapa gitu? Jadi eh, page itu adalah fokus tampilan. Nah, fokus tampilan. Nah, kalau layout itu untuk SEO-nya, gitu. SEO-nya, ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada metadata kan di sini. Nah, ini metadata. Titelnya apa, deskripsinya apa, gitu gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, baru sih HTML, bla bla bla, body. Nah, ini bodinya udah. Nah, ini jangan di otak-atik ya biasanya, gitu. Ya kalau misalkan mau bersih berarti ini aja dihilangin nih. Pas name, variabel, Gizmodo ini bisa dihilangin, atau ini dihilangin si siapa namanya ini nih, min hpool, flex call gitu ya. Bisa gitu, ya. Nah, ini global CSS, ya. Biasanya kita kita hapus saja kalau mau brand new gitu ya. Seperti itu. Tentunya di sini ada yang namanya package.json. Ingat ya, package.json itu adalah file penanda kalau dia sedang menggunakan yang namanya package modul, ya, not npm.
Ya, package JSON itu pertanda kalau folder ini sedang menggunakan npm. Apa itu npm? Not Package Manager, gitu ya. Not Package Manager. Oke. Nah, nanti ini kan halaman utama nih, si page ini kan halaman pertama ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalanin, misalkan dia ya, kita jalanin, berarti di sini npm run dev. Kok tahu npm run dev? Kita cek di sini. Di package JSON, dev itu apa? Ini. Jadi kenapa kita bisa menjalin npm run apa? Itu dari script ini. Kalau build berarti npm run build. Kalau start berarti npm start aja, gitu ya. Ini juga sama. Ya. Oke, jadi npm run dev di enter aja, ya. Bentar. Oh, salah. CD dulu ke websiteku ya. Ini di websiteku ya. Websiteku. npm run dev. npm run dev itu bisa berjalan kalau si node modulnya udah install, ya, udah install. Ini udah jalan harusnya. Jadi localhost 3000 ya. Ya, tunggu aja. Ya, itu ya. Sembari nunggu mungkin. Nah, ini nih. Oh, ini wait. Kenapa katanya? Ada bug. Mungkin ini coba kita ini nih. Apa di npm run build dulu ya? Coba-coba. Harusnya nggak perlu sih. Kenapa nih? Coba ya. Apa harus ini? Harusnya nggak harus nih. Bentar. Lewat file modul. Coba gini deh. Ini dia. Kalau kayak gini mungkin bisa dihapus dulu. Delete. Ya. Habis itu npm install.
Oke, kalau kita lihat, coba ya, npm run dev, coba ya, error nggak ya? Ya, kayak gini ya. Jadi tampilannya seperti ini, gitu. Ya, sekarang udah yang ke 16 ya, seperti ini kelihatannya. Nah, balik lagi. Jadi sini ada SRC, ada dalamnya ada app. Nah, ini folder app ini adalah untuk halaman lain. Ya, jadi untuk halaman lain ini kan halaman pertama di sini, page sini. Ya, ini kalau saya ganti misalkan, nah ini ya, diganti ini misalkan ya. Nah, simpan. Lihat ada compiling di sini. Dia lagi berusaha compiling. Dari menu. Nah itu, ya, ganti ya, seperti itu. Oke. Terus layout ya, udah tahu tadi layout. Ada lagi di sini, kalau public ini untuk image biasanya ya. Jadi image-image yang ada di project, Next.js ada di sini, gitu. Ya. Nah ini agent MD ini baru ya. Jadi saya juga nggak tahu nih. Ada cloud juga ya. Mungkin ada catatan apa gitu untuk agent, untuk AI gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa juga di git ignore. Ya ini penting banget ya guys ya. Ini kalian kalau kerja ya, eh, pastikan di project kalian kalau pakai npm, pastikan di project kalian tuh ada git ignore, file git ignore minimal ini ya, minimal ini. Ini harus dicatat. Kenapa? Karena kalau nggak dicatat di sini, not modulnya yang di sini nih, ini akan ke push ke GitHub gitu ya. Nah ini bikin pull-nya jadi lama gitu ya, seperti itu. README ya biasa untuk awal, kalau project yang GitHub gitu ya ada README MD-nya ya, kayak gitu. Biasanya untuk cara pakai dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Eh, nah ini ya, tadi kita udah bahas. Nah sekarang kita coba bikin satu halaman ya, satu halaman, satu halaman baru. Namanya di sini adalah folder service. Sebentar. Oh, I see. Ya, ya. By the way, ini page sama layout ini di halaman di folder app ya. Ini kelihatan dari sini nih, di folder app ya, gitu. Jadi ini halaman pertama. Nah, ini di folder app ini adalah ini halaman nih maksudnya. Nah, saya pengen bikin halaman service. Nah, berarti di sini tinggal kita bilang klik di sini folder ya. Di sini tinggal dibilang namanya adalah page.js gitu ya. Di sini tinggal kita bilang export default function service gitu ya. Ini return. Nah, ini di sini ada div H1 service. Nah, di sini adalah HR begini ya. Sehingga kalau misalkan kita ke halaman ini slash service.
Nah, cuma gitu doang. Nah, lihat kayak gini ya, gitu. Nah, sebenarnya eh, setiap halaman ini, yang ini kan folder nih, ini ada folder, folder page apa? Jadi diwajibkan bikin folder dulu baru page gitu, ya. Dibikin folder dulu baru page. Nah, setiap ini dia punya yang namanya layout juga gitu, gitu ya. Layout juga sebenarnya, gitu. Cuma kalau nggak ada, dia tetap pakai yang namanya root layout, gitu, ya. Root layout seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan mau ada detail lagi, ya. Nah, di situ ada yang namanya eh jadi kalau mau ada komponen ya, berarti itu sejajar dengan app. Nah, ini SRC ini ada folder komponen. Nah, kayak gini. Komponen. Ini, ya. Ya udah, di sini misalkan ada navbar ya. Navbar. Navbar.js. Ya. Coba di sini export, default, function, navbar, kemudian bukan, ini nav, ya. Misalkan di sini ada tingginya, height tuh 80 px, BG, blue 500. Ya, ini yang nggak tahu ya. Jadi dikasih tahu sama dia, ini nggak usah, ini tinggal 20 aja gitu misalnya. Gitu ya. Ini misalkan Adi, kayak gitu. Ya. Terus, nah ini, dia ngasih tahu ya. Slash kontak. Nah ini nama folder ya, by the way ya. Nama folder. Gitu. Di global, nggak. Ini kan layout nih. Nah, ini bisa nih. Kalau mau ya, cuma tidak disarankan sih kalau di, jadi ada layout gitu ya. Misalkan di sini di page ya, kita tambahin misalkan di sini ya, di sini bilangnya nav bar gitu. Coba bentar. Nav bar. Oh nih, si nav bar ini height-nya kan segini. Cuma kita belum ini ya, width-nya adalah full ya, full. Dia nggak, atau gini misalkan ya. Jadi ini kosong ya, bungkus ini kayak gini ya. Nah, navbarnya ini bisa kita taruh sini jadinya. Ini kenapa nih, by the way? Oh, sebentar.
Ini kan nav class name bener. Kalau ini misalkan, kalau misalkan di sini navbarnya bisa. Navbar kayak gini. Nah ini ada nih, ya. Ini ada baru kayak gitu. Misalkan di service, nah kayak gini juga sama, gitu ya. Seperti itu. Nah ini kan ada blok nih. Nah ini ada page. Jadi gini, eh, misalkan kita punya di sini namanya blok ya, folder blok, blok. Nah di sini ada yang namanya service. Enggak, Slack ya. Jadi di sini ada blok. Kita bikin satu file namanya page.jsx. Ya. Nah, gitu. Nah, di sini seperti biasa, export default. Ini kalau bisa apalin ya, apa ini bikinnya ya. Function di sini adalah block ya berarti ya. Block. Nah, di sini samain aja div ini ya. Ini ntar. Nah, di sini ada navbar misalnya navbar kayak gitu ya. Nah, di sini ada eh, ini adalah ya. Di sini ada blok ya. Blok list gitu ya. List nanti ya, blok list kayak gitu. Tentunya kalau blok seperti ini ya. Nah, ini H1 ini ingat ya, kenapa dia nggak gede kayak tulisan biasa gini? Karena pengaruh dari si Tailwind ya, gitu. Jadi Tailwind itu jadi dia kayak ngenetralin semua apa semua efek dari HTML gitu. Kalau misalkan dia teks ya dia teks biasa. Walaupun dia H1, H2 gitu ya, nggak gede makanya gitu. Wait, kenapa nih? Navbar is not defined. Wait. Oke. Di sini berarti ada import navbar. Nah ini kayak gitu ya, seperti itu. Makanya bisa aja kayak gini. Ini kan H1 nih. Kita bilang aja di sini heading, heading. Oh, ini kalau import ya. Oke. Coba ini ya, misalkan ini block list kayak gini ya. Kalau biasa aja berarti sebentar. Nah, berarti kita mesti lihat nih apa H1 ini tailwindnya apa sih gitu ya. Tailwind fixed ya. Seperti biasa kayak gini biar kita tahu nih ya apa aja yang dipakai gitu. Nah, ini heading. Eh,
Nah, nih, sudah. H1, H1 Tailwind CSS ya. Harusnya ada dia. Jadi dia gede gitu ya. Jadi, oh, udah. Oh, berarti dia nggak bisa. Ya, dia pakai teks langsung ukurannya ya. Font XL gitu ya. Font bold MB 4 misalnya. Font bold. Ya, gini ya. Nah, jadi dia besar kayak gitu ya. Oke. Eh, kalau sudah apalagi ya? Ini ya. Yang tadi adalah slug ya. Jadi gini. Nah, biasanya kan ada slash blok itu kan slash blok slash apa gitu ya. Judul misalkan. Nah, dia pakai yang namanya bikin satu folder di sini, subfolder. Namanya slug. Gini. Nah, baru di sini pakai page. Page lagi di dalamnya ada page lagi gitu ya. Page.jsx. Gitu. Ya. Seperti biasa, export default function ya. Habis itu di sini adalah eh, block detail ya. Nama fungsinya block detail. Dan ini wajib ya ngasih nama function ya. Ngasih nama function gitu di sini. Langsung export default. Eh, sorry. Ini langsung return. Nah, di sini ada bedanya ya. Misalnya gini, div ya di sini H1 judul judul blog gitu ya. Ini ceritanya aja misalkan di sini HR, di sini adalah description ini. Nah, gimana caranya supaya apa yang masuk gitu kayak slash nama slashnya gitu ya. Nah, ini ada di sini nih. Di sini ada yang namanya props gitu ya, props. Nanti di sini kita bilang eh, props dot bukan. Ini apa? Sebentar. No, slug ya, blok slug. Ini titik dua ya, titik dua. Oke. Kayak sih slug ya. Kita coba deh, slug. Atau ada lagi gitu. Gimana cara dapetinnya ya? Kayak gitu ya. Nah, di sini kita coba ambil. Ini kan blok. Nah, ini di sini ada slash hello world gitu ya. Harusnya ada tuh dia. Eh, hello strip world. Nah, itu gimana tuh caranya supaya dia, ya itu kan nanti tinggal dihilangin aja kan strip-stripnya gitu ya. Nanti ada caranya. Ini bisa nih kayak. Nah, ini ya. Kita bahas dulu. Nah, ini adalah slash. Ya, slash yang kosong dia halamannya ini, page JSX. App about page JSX berarti slash about. Ini nggak dihitung ya, ini nggak dihitung. Jadi yang dihitung folder ini ya. Dia foldernya apa, slash gitu ya berarti ya. App slash blog slash berarti slash blog. Nah, ini adalah dynamic URL, dynamic param ya, dynamic parameter gitu ya, yang ini. Slack ini yang ini. Ini adalah kontak kayak gitu ya. Nah, ini homepage misalkan kayak gini.
Lalu di sini ada about page ya. Nah, misalkan ini saya ambil ya, about page. Ini ya. Nah, ini ya. Ini about page. Nah, ini. Nah, ini bukan ini ya berarti ya. Dia eh, apa ya? Nah, jadi Slack itu get uh, Next.js, eh, get dynamic param ya. Nah, ini. Nah, ini ada dynamic root ya, dynamic root. Ini langsung pakai params. Jadi params props dot params dot slack gitu ya. Kalau kita lihat sini params ya, slack wait params. Oh, oke, berarti dia harus pakai gini ya, nih. Berarti di sini harus pakai asing dong, karena await kan. Harus pakai asing, ya kan. Di sini cons, ya. Di sini Slack sama dengan props dot params ini. Ini adalah await ya. Nah ini, ya. Berarti di sini adalah Slack gitu ya. Gitu. Untuk asing, server komponen, ya. Nah, ada yang namanya klien komponen dan server komponen itu ya. Si siapa namanya Next.js ini ada yang namanya dua hal ini kalian juga mesti ingat ya. Jadi ada yang namanya klien komponen dan server komponen. Nah, kalian harus bisa bedain function ini ya. Apa namanya? Komponen ini. Yang mana yang klien, yang mana yang server gitu ya. Jadi gini, semua hal yang ada di Next itu terbagi dua ini ya, yang komponen. Jadi kalau tanda-tandanya ya, kalau misalkan server itu ada kata async await komponen. Itu server komponen ya. Server komponen bisa menjadi parent client komponen gitu. Nah, yang nggak bisa di server komponen itu adalah memanggil memanggil apa? Memanggil library yang hanya bisa berjalan di klien komponen gitu. Contohnya apa biasanya library-nya? Biasanya itu namanya contohnya adalah Axios. Ya, so saya dia ini nggak bisa nih berjalan di server komponen gitu. Nah, klien komponen biasanya apa? Bersifat bersifat reaktif. Artinya apa ya? Eh, contohnya itu yang paling simple, hooks, React hooks itu hanya bisa digunakan di
client komponen gitu ya. Nah, ini ada satu lagi, biasanya SEO, biasanya SEO di set di server kayak gitu. Biasanya SEO di contohnya apa? Server komponen itu adalah layout.jsx. Itu adalah server komponen gitu. Jadi harus bisa bedain nih dua hal ini gitu ya. Library biasanya contohnya yang bisa berjalan itu adalah Axios. Library-nya adalah Axios, bisa berjalan gitu. Yang tidak dia, apa, dia memanggil API, bisa manggil API, ya manggil konsum data dari API, cuman nggak pakai Axios. Gimana caranya pakai Fetch? Nah, alternatifnya Fetch. Nah, Fetch ini bisa berjalan di server komponen gitu ya. Nah, ini apa ya? Awal-awal tuh emang agak bingung apa eh, gimana sih bedainnya gitu ya, klien komponen dan server komponen. Nah, eh contoh ini ya, ini contoh, ini ada kata metadata gitu ya. Nah, ini biasanya dia berjalan di server. Nah, kalau mau ngeset sesuatu selain dari itu ya, selain dari ini, itu bisa pakai yang namanya ini, use server. Nah, kalau kita nggak set ini, berarti dia adalah server komponen. Ngerti nggak? Jadi kalau eh, kita set itu, kalau misalkan dia memang dia apa, klien ya, use client. Nah, ini baru bisa. Maksudnya kalau use client, ya udah, berarti ini klien komponen. Cuman jadinya bakal error. Kenapa? Karena async function kayak gini hanya bisa berjalan di server komponen gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada nih, kalau dia nggak ada kayak gini, berarti ini artinya server client, apa server komponen kalau kalau dia nggak ada tuh ya, nggak ada use use client atau use server gitu ya, seperti itu. Oke, emang agak tricky sih itu. Kalau kita lihat di sini, nah jadi ini ya dapat ya hello world. Hello world-nya ya harusnya di eh bisa ya, jadi apa namanya, spasi gitu. Oke, apalagi ini ya, about page ya, kita coba ya latihan dulu, nambahin halaman gitu ya. Di sini new folder, about, di sini ada page, ini ya. Nah, di sini adalah about ya, about. Nah, nanti di sini tinggal kita bilang kan, apa namanya, about ya. Eh, salah, salah, salah. About. Nah, ya, kayak gini ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini di root layout ya. Ah, betul. Navbarnya di dalam ya, di dalam situ ya. Bisa tuh ya. Untuk sekali untuk semua, betul. Jadi nggak perlu satu-satu ya. Oke, kita ikutin aja. Jadi di sini kita
Nggak ada ya, udah nggak ada ya. Di sini juga nggak ada, harusnya nambah, nggak usah ada. Kayak gini. Terus di layoutnya, tinggal kita, nah konsekuensinya adalah, berarti di sini adalah server komponen ya, server komponen gitu. Ya, tapi server komponen setahu saya bisa menampung klien komponen gitu. Ya. Nah, di sini adalah navbar. Nah, kalau footer berarti gimana tuh? Nah, ini kita bebas ya pakai JSX. Cuman mungkin best practice-nya ada X-nya ya, jangan JS doang gitu. Ya, di sini ada, nah, ini dan NBSP, nggak, kopi ya. Ini, ini tinggal kita kelas, ini adalah 50px. Ini apa katanya? 12,5 ya. Ini, BG dulu 500, main aja. Full ya. Nah, di sini adalah itu. Filter is not defined. Nah, kalau ini berarti maksudnya ininya ya, nggak di define di sini gitu. Ini. Nah, seperti itu ya tampilannya jadinya. Ya, gitu. Terus, nah ini ada kayak gini ya, ada title, ada metadatanya ya. Lalu di sini ada, nah ini ada bedanya. Kita menggunakan ahref atau ada link. Ini adalah beberapa komponen bawaannya Next ya. Dia tuh beda dengan eh,
tujuannya sama kayak misalnya A Haref gini ya. Nah ini slash about, nah ini slash about ya pakai link. Nah kalau pakai ini itu full reload ya, jadi semuanya di reload sama dia. Cuma kalau ini dia cuma sebagian aja, sebagian konten di reload. Jadi lebih baik yang pakai yang ini. Ya misalkan di mana tadi tuh di sini ya, contoh. Mungkin di Navbar saya coba ganti deh. Di Navbar ini, nah ini ya di sini class name, di sini W-nya 80% itu ya. Habis itu hmm, head-nya 110 gitu ya. Terus MX aksisnya auto gitu. Sehingga di sini kalau kita bilang spam itu, lalu di sini ada eh, kayak semacam navigasinya ya. Navigasinya yang kurang bagus sih kalau ini ya. Bentar, jangan ini deh. Div aja. Nah, di sini ada link. Nah, kayak gini. Ya. Misalkan saya bilang about, ya. Nah, ini kita import sih linknya tadi. Nah, ini about, ya, ya, about service atau blog ya, blog atau service. Kayak gitu ya. Nah, di sini linknya ini ada tuh, setahu saya. Tuh, Harif juga ya, Harif. Gitu. About, nanti di sini ada link juga sini. Ini, ini. Lalu di sini juga sama Haref slash blog ini slash service. Loh ini kok ada kurung kerawal sama aja ya? Sama aja. Karena ini dia link gitu ya. Wait, I mean itu kenapa nih? Sama aja kan? Coba ya. Apakah ada error? Oh, L-nya kecil. L-nya besar ya harusnya ya. L-nya besar. Karena komponen buatan ini. Komponen buatan. Hmm. Nyam nyam nyam. Link. Kenapa nih?
Apakah harus begini? Oh, harus begitu ya? Harus ya berarti ya. Oke, oke. Nah, ini ya. Ini berarti kita bisa bikin flex kali ya. Tapi oke deh. Di sini flex, taruh flex. Call plus name kayak gini ya. Hmm, bisa text box. Oke. Hmm, nah ini berarti W-nya itu mungkin bisa dibilang 100 px mungkin. Ya. M X L right ya. Oke itu 10. Nah, di sini W-nya mungkin bisa justify center ya. Justify item center. Atau gini aja deh. Si linknya ini dikasih ya. Ini plus name, plus name, hmm, apa namanya? W-nya, kan wait, margin right itu 10 samain semua. Nah, gitu ya. Di sini about, blog, nulisnya sama service. Kayak gitu sih. Jadi dia nggak nge-reload ya. Iya. Kalau di sini, nah dia di sini. Oh ini nggak perlu ya. Di page-nya ini nggak perlu. Nah ini nggak usah. Kayak gitu. Oke, sembari nunggu kita lanjutin lagi. Habis itu ada image ya sebenarnya. Oh, oke. Ini tuh supaya bisa ketahuan yang mana yang aktif, yang mana yang itu ya. Nah, ini dia pakai yang namanya eh ada label ya, ada label. Di sini ada nav. Oke. Next item benar. Nah, ini ya. Di sini saya coba ambil di sini di nav link ini.
Ini ya. Berarti di mana? Nah, di dapur nih. Oh. Jadi saya bilang di sini cons navlink array ada objeknya. Itu tadi apa? Objeknya href sama label. Href about label about gede ya. Nah, di sini ada ya home-nya. Ini slash ya, ada slash di sini. Nah, di sini ada href slash gini. Label nggak usah lah ya. Ini home-nya nggak usah deh. Tiga aja. Ini soalnya yang tiga kan ini ya. Oke. Blok ya. Di sini ada blok href slash blok di sini. Blok. Lalu di sini ada label blok href slash service. Sini label ini. Oke. Nah, di sini berarti nanti tinggal di ini ya. Samain aja. Flex item center gap 6. Flex item center gap 6. Nah, ini diturun begini dulu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Cuma part name-nya ini, oh udah bener ya, is active, nav links, betul. Cuma tadi ada Pak use part name deh. Nah, ini use part name itu dari import dari next navigation ya, next navigation. So, di sini kita bilang import part name from next navigation. Ini. Oke, oke. Ini kan, ini part name, enggak, enggak. Use part name, ini kan, gitu. Oh enggak. Use part name dulu ya. Use part name gitu. Di sini justru ya. Ini part name use ini. Oke. Nah, kalau kita lihat navbarnya, you importing module that depend use part name. Wait. Nah, ini ya. Jadi only available if the current components. Nah, ini karena dia termasuk dalam klien komponen. Nah, itu tadi ya yang saya bilang. Si dia nih, use part name ini termasuk dalam library yang hanya bisa dibaca oleh klien komponen. Maka di sini kita bilang use client gitu ya, use client karena dia ada semacam ini kan, action gitu ya, atau
Image. Oh, image-nya nggak usah lah. Image. Ya oke deh, import dulu ya. Jadi hapus mungkin. Import image. Nggak ada sih. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ke blog, nah dia ada ini ya, tuh, service. Nah, ada tandanya di situ ya. Ada tandanya. Seperti itu ya, part name gunanya. Nah, ini ada SEO ya. Jadi gimana kita ngeset SEO yang dengan benar gitu ya. Nah, ini ada yang namanya optimasi. Oke, bentar. Ini ada about page, titelnya tentang kami gitu ya. Nah, jadi maksudnya ya, dia about page. Ini kita nge-override title halaman ini. Jadi gini, kita bikin si metadata ini dengan settingan metadata seperti ini. Jadi di slash slash about kita ganti ininya metadatanya gitu ya. About. Coba kita cek di sini about. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini kita ganti metadata tentang kami, kenali tim kami, open graph. Nah, ini kayak gini. Nantinya si dia itu, nah ini tentang kami ya. Kalau ini blog, nah lihat ini masih create next app kan. Tapi kalau misalkan di blog, bentar. Kalau di blog misalkan ya, saya ganti nih blog, list blognya kan, kayak gini. Di sini saya bilang blog, ini description, blog list. Di sini titelnya adalah blog websiteku gitu ya. Ini saya simpan. Maka yang terjadi adalah ini udah terganti jadi blog nih di sini. Gitu. About tentang kami. Nah ini sama. Nah, service masih yang ini kan. Nah, makanya ini di set dulu gitu. Ya. Nah nanti kalau misalkan per masing-masing apa namanya per masing-masing halaman di blok detail, nah itu pakai cara ini di copy saja. Eh Bentar. Di sini, nah di slugnya ya. Nah biar saya jelasin di sini. Nanti dia dapat nih. eh Sebenarnya ada get artikel gitu ya. Nanti saya coba ambil datanya secara apa namanya dinamis gitu ya. Jadi ada list artikel gitu, nanti saat buat diklik, nah dia munculin title sama description-nya gitu ya, kayak gitu. Nah nanti ada di sini ada title, judul ringkasan gitu ya. Ada description, ada open graph-nya. Jadi yang open graph-nya itu yang muncul di enggak. Kalau misalkan kita share link ke sosmed, open graph ini yang dimunculkan gitu ya. Open graph ini yang dimunculkan. Kalau menurut saya, dengar dulu. Tunggu di situ get artikel. Ya, ini harusnya dimatiin dulu ya, karena belum belum dynamic ini ya. Ini belum dynamic.
datanya. Nanti nanti kalau udah dynamic baru bisa kita aktifkan gitu ya, gitu. Jadi tergantung apa yang kita klik nantinya munculnya gitu. Ini juga sama nih blog websiteku. Nah ini service juga sama bisa kita iniin samain ya kayak gini. Nah ini adalah service ya. Berarti titelnya adalah service kayak gini. Ini juga service. Nah seperti itu. Oke. Nah juga jadi ini service ini kan. Di sini blog. Kalau kita ini dia berubah jadi blog. About dia berubah juga jadi blog. Cuma kalau ini belum ya. Dia belum ada blog ya. Kayak gitu. Terus sebentar. Itu SEO, gambar. Nah, gambar itu eh contohnya di sini hero ya, hero. Nah ini kita lihat ya, ada nggak gambar yang bisa dipakai gitu. Ini kali ya. Ya. Nah ini, nah ini taruhnya di sini ya. Begini ya. Nah, kalau kita lihat si ini, ini images hero ya, hero JPG, auto rendered, wajib untuk local image. Oke, ini saya ambil ya. Nah, di sini harusnya di home ya. Begini. Nah, berarti di atasnya ya, di atas dia, di atasnya si itu, bentar. Di bagian sini, ya, ini deh. Ini enggak ini hero aja langsung. Hero slash hero ini Renji. Nah ini ya, ini juga ini alternatifnya wajib diisi, gitu. Ini juga wajib priority, ya, sehingga nanti tampilannya, nah seperti ini. Ya pecah lah ya. Ini nggak usah pakai inilah ya, nggak usah pakai, sebentar sebentar. Ya nggak bagus ya. Rounded nggak usah, udah pecah ya dia. Weightnya ini bisa nggak 100% gitu? Oh nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Oh ya 1.200. Ya kayak gitu ya. Kalau misalkan 400 gimana?
Ini ada itu ya. Ya wis, ya anggaplah begini ya. Oke. Terus website multiple page ya. Nah, ini yang tadi ya. Eh, silakan kalau mau coba-coba. Nah, ini ya. Jadi ini mini project ya. Gitu. Priority benar, reveal benar ya. Nah, ini kalau pakai image ini, pakai apa komponen image. Jadi dia adalah lazy loading jadinya ya. Lazy loading. Ya, jadi apa namanya? Lazy loading tuh dia istilahnya apa ya? Eh kalau misalkan nggak kelihatan, misalnya dia di bawah nih, paling bawah. Nah, dia nggak bakal ngelot dulu gitu. Contohnya gini deh, ya. Saya jelasin dulu lazy loading maksudnya. Misal, ini panjang website kita gitu ya. Panjang website kita. Nah, ini kan ada banyak tulisan gitu ya. Tulisan, konten, ya, begini. Nah, terus di sini gambar, ada gambar gitu kan. Tak, nah, di sini juga gambar. Tak. Nah, panjang layar kita itu segini doang, segini lah. Nah, ini layar kita segini, ya kan? Jadi waktu dia ngeload, ya, waktu dia ngeload, dia tampilin doang gambar ini sama tulisan ini. Yang di bawah itu nggak di load sama dia, nggak di bawah. Yang di bawah tuh nggak di load, gitu. Jadi yang atas doang, atas doang. Nah, begitu kita scroll, dia langsung muncul, nge-get. Oh, si user nge-scroll, berarti konten ini mesti diperlihatkan, gitu kan? Nah, waktu pas dia scroll itu, baru dia mencoba untuk memunculkan, meminta untuk dari server gitu. Nah, itu disebut dengan lazy loading. Jadi waktu pertama kali nggak semua sepanjang halaman website ini kita dilihatin semua nggak gitu ya. Biasanya ada pakai yang namanya efek skeleton. Jadi kalau misalnya kita scroll baru dia munculin. Nah, dia itu kayak ada kayak loading gitu. Cuman kok kayak berbentuk seperti layoutnya gitu ya. Loading tapi berbentuk seperti layoutnya. Itu disebut istilahnya adalah skeleton. Nah, ini ada skeleton React, Tailwind, ya silakan lah ya, pelajarin gitu. Nih ya, React loading skeleton ya. Nah, ini bagi yang mau coba keluar dari Tailwind, silakan deh. Pakai MUI bisa gitu ya, atau InDesign bisa juga. Nah, dia kayak gini nih bentuknya nih tuh ya. Jadi pakai skeleton. Jadi nggak itu sebenarnya supaya si website itu waktu di scroll itu kelihatan, kebayang bentuknya si layout itu sama si user, dia ngasih tahu ke user bahwa eh ini konten belum ada. Saya lagi nyari ke server gitu ya. Kontennya apa? Nah, tapi nanti layout websitenya kayak gini loh, gitu. Jadi biar kebayang. Itulah kenapa kebanyakan user atau psikologi kita sebagai orang gitu kayak misalnya kita buka Tokopedia, itu kita nggak pernah ngeluh lemot. Nggak tahu ya kalau sekarang mungkin orang saking makin nggak sabarnya kali ya. Nah lihat deh, lihat nih yang abu-abu ini skeleton gitu ya. Nah, yang penting kita puas nih. Oh, udah muncul duluan ini nih. Nah, ini belakangan ya kenapa kita nggak apa namanya eh nggak terlalu protes lah walaupun cuman berapa detik gitu ya baru muncul konten sebenarnya gitu ya. Nah, karena kita si website ini sebenarnya ngasih tahu ini lagi proses, ini lagi proses loh gitu, tapi nanti bentuknya layout yang kayak gini. Nah, jadi kayak kebayang gitu, kebayang sama si user gitu ya. Nah, waktu dia ngelot ini ya udah, ngelotnya cuman ini doang, halaman yang kelihatan di apa namanya, kelihatan di mata aja di layar. Yang di bawah itu belum. Saya buktiin ya. Kalau saya scroll, scroll, nah lihat, dia baru ngelot tuh, baru ngelot ya, tuh baru ngelot, tuh baru ngelot.
Nah, ini namanya lazy loading namanya. Jadi scroll dulu baru dia ngeload datanya, gitu ya. Seperti itu. Oke, ya silakan mini projectnya dicoba-coba ya. Jadi seperti ini misalkan, nanti kalau dia klik, nah tadi kan saya udah contohin ya. Nah ini cheat sheet-nya, si Next.js ya. Untuk ini nama project, maksudnya nama project baru. Nah ini jangan, ini React juga kayak gini juga ya. Export default betul, page. Ini pakai link, bagusnya pakai link, jadi nggak pakai tag A, biasa itu jangan. Nah ini biar supaya partnya mana nih yang sedang aktif gitu ya. Import image from, nah next ini biar ada gambarnya supaya dia ada lazy loadingnya gitu ya. Use router, next navigation, ya. Nah ini buat folder ini adalah dynamic router ya, dynamic router. Client. Secara default, kalau kita membuat sebuah komponen, secara default, dia itu adalah server komponen secara default. Kalau kita nggak kasih ini, dia server default. Dia adalah server komponen, ya, server komponen secara default. Makanya kalau kita membuat klien komponen, ya pakainya adalah use client, gitu, ya. Ingat ini nih, yang namanya apa? Bedanya, bedanya klien komponen dan server komponen. Ini ya, contoh-contohnya nih. Jadi biasanya orang yang belajar React itu terkadang mungkin awal-awal nggak belum terlalu paham server komponen, sehingga dia pakai itu ntar jadi error gitu, errornya kayak tadi. Dia tapi kasih tahu ini library ini hanya boleh untuk klien komponen, silakan di set ini jadi klien komponen, kayak gitu sih dia biasanya udah kasih tahu gitu ya, seperti itu. Oke. Eh, Benar, metadata ini buat SEO ya, ini redirect. Nah ini benar, ini alias root project ya, benar. Nah ini ya, biasanya ini kalau misalkan ini tambahin ya, betul. Bukan link, betul, missing with dan head image. Nah ini nggak boleh, harus ada with dan image ya. Nama file salah, bukan index ya, pakai page JSX gitu ya. Nah ini ya, harus slash images, bukan images. Nah, oh, ada slash di depan ya, gitu. Ya, silakan ya. Ini ada PR-nya tuh ya, blok dinamis ya. eh Bisa nggak ya? Coba ya. Mungkin sebelum terakhir ya, mungkin masih sempat untuk waktunya, kita lihat di sini ada yang namanya, apa sih itu namanya? Tes eh desain placeholder ya, desain placeholder. eh nah ini ya. Nah dia pakai fetch. Misalkan saya di sini dia ada banyak, di sini ada post. Jadi saya pakai post di sini, post. Nah ini ya. Which is saya bisa eh ngeload waktu dia apa namanya, si bloknya ya. Jadi di sini blok ya. Nah, blok ini sayangnya dia pakai eh apa namanya? Pakai server komponen ya. Server komponen. Kalau pakai server komponen, jadi dia nggak bisa pakai yang namanya eh apa namanya, state. Jadi use state tuh nggak bisa gitu ya. Dia use state apa segala macam tuh nggak bisa kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita coba ya, nah ini ya, misalkan eh dia pakai fetch, tadi dia
asinkronus gitu ya. Coba deh. Misalkan gini, saya bilang cons get blocks sama dengan ya di sini async function ya kayak gini. Nah di sini adalah blocks blocksnya sama ini sama dengan wait ini. Di sini ada fetch gitu ya. Fetch. Nah, ini masih data lah ya, data gitu. Soalnya dia harus di blocks sama dengan await data dot JSON, di convert ke JSON maksudnya gitu ya. Nah, terus di sini return blocks gitu. Oke. Nah, ini saya apakah kayak gini? Kayak gini ya. Kayak gini. Nah, sehingga nanti kalau misalkan dia ini cukup tinggal gini aja. Berarti const block list sama dengan get blocks. Nah, nanti di sini tinggal div ya, ul pakai list saja. Nah, di sini baru block list dot map item kayak gini. Nah, ini nanti tinggal return aja, return. Nah, ingat ya guys ya, ini saya pakai cara begini karena apa? Karena dia ini adalah server komponen ya, server komponen. Nah, ini harusnya karena dia asing, maka di sini juga asing juga sih. Seperti apa? Asing ini. Nanti di sini ada await juga sama gitu ya. Udah nanti return. Nah, return yang di sini adalah li link, linknya gede, berarti linknya masih diimport ya. Oke, kayak gini. Enggak, gini, gini. Item ya adalah item dot title gitu. Ya nggak sih? Nah, kita lihat dulu datanya mana tuh? Nggak deh. Nah, ini ya, title sama body ya. Oke. Nah, ini adalah si title gitu ya. Nanti di sini adalah href kayak gini. Nanti di sini ada item dot id. Nah, ini ada slashnya ya. Jadi slash block ya tadi ya. Ini eh ditambah. Jadi slash block slash kayak gini. Satu gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Bentar. Bisa nggak ya? Saya coba. eh Kita lihat apakah bisa bloknya. Oh, linknya belum diimpor. Oke. Ya, linknya belum diimpor. Berarti di sini diimpor dulu. Import
link, next link ya. Nah, begono ya. Ya tentunya ini apa? Coba deh saya div-nya ini saya bikin class name eh W 80% ya, MX auto. Bisa nggak? Nah, begono. Ya, misalkan paddingnya ya, PY PY 5 terus pokoknya doang gini. Ya, ini kalau diklik, nah ini tuh kayak lihat deh ya, ada link itu ya, kayak gitu. Seperti itu sih. eh Mungkin lebih enak kalau class name PY, kok nggak mau sih PY 5? Enggak. MY 5 ya. Jadi agak, nah itu dia agak agak ke bawah deh gitu ya. Seperti itu sih. Nah ini judulnya tentunya kayak tadi ya, pakai apa? Sama kayak tadi gitu ya, diambil kayak gini, pakai detailnya ya, detailnya ini. Pakai get detail block jadinya nanti ya. Seperti itu. Coba ya, saya masih ada waktu deh. Bentar. Gini. Jadi nanti di sini ada yang namanya cons get detail block gitu ya. Ingat, ini kalau nggak ada use apapun, berarti dia server komponen ya, gitu. Nah, di sini kita pakai async ya, async function ya, async function kayak gini ya, const eh, data sama dengan await ya, await fetch. Nah, saya bilang apa, fetch itu bisa digunain di client dan di server ya, gitu. Eh, apa di server doang gitu ya, gitu. Nah, di sini berarti pilih yang detailnya. Nih, misalkan dia satu, berarti ini satu gitu ya, kayak gitu. Ini. Nah, ini tinggal gimana nih cara supaya dia apa? eh oh, propsnya ya, gampang ya, bisa. Oke. Nah, di sini nanti ID-nya di sini tinggal plus ID, selesai. Cons block detail, block detail, Oke. Iya. wait, Nah, gitu telur manjang. data, Oke. ini ya, data dot JSON ini. Nanti di sini tinggal di return aja, return block detail gitu. Nah, berarti yang tadi juga sama. Ini kan, ini cons eh, block detail ya, sama dengan await ya, get block detail. Nah, yang di sini ini kan Slack nih ya. Ya udah, yang masuk tuh tadi yang Slacknya kan. Tinggal kita masukin di sini Slack gitu. Slacknya itu adalah ID-nya kan. Gitu. Nah, berarti di sini judul blog adalah blog detail dot title. Di sini adalah description-nya ya. Jadi di sini adalah blog detail dot apa tadi?
body. Begini, ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan saya ini kayak gini ya, satu ya. Berarti mana tadi? Nah, ya ini tentu saja kita mesti div-nya ya, class name hmm, P 10 deh ya. PY-nya, PY 10 ya. MX Auto W 80%. Oke. Nah, ini biar nggak terlalu rapat banget sih. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi tiga nih ya. Kalau saya bilang ini blok Q ini QSC, nah betul ya. Ini sama, ini juga sama gitu ya. Jadi eh, beda tuh nanti. Jadi kalian nggak bisa tuh kalau di server komponen, mau pakai Axios nggak bisa gitu ya. Jadi tentuin dulu kalau emang misalkan mau pakai Axios, ya udah ubah dulu komponennya menjadi klien atau misalkan, aduh ini saya udah server komponen nih, ya kan? Nah caranya buat aja satu apa namanya satu file di sini. Misalkan kita butuh nih untuk apa di bagian tertentu di bagian page ini itu klien, buat aja di komponen ini. Nanti tinggal diimport. Tapi komponen ini adalah klien gitu ya. Jadi tinggal di state di sini. Ini adalah klien. Nah, ini berarti apa tandanya? Ini klien komponen. Ini adalah server komponen karena kita nggak nge-state di sini, ya kan? Ini apa? Nah, ini baru klien karena kita nge-state di sini. Gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan by the way. Halo? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pas kita nanti saya push ke GitHub seperti biasa. Terus untuk video ini, ya ingat itu nanti ada di link YouTube ya, gitu. Karena di Drive udah penuh, jadinya saya terpaksa gitu kan pindahinnya ke YouTube ya, jadinya gitu. Kemarin sudah saya share, harusnya jam 12 itu nanti udah muncul, gitu ya. Harusnya nanti jam 12 nanti udah muncul. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang ya.